Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mempresentasikan tentang penerapan uji korelasi Spearman yang berjudul untuk mengkaji fakta dengan kejadian diabetes mellitus di Puskesmas Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman. Dari kelompok 9 beranggotakan saya sendiri Febri Sasmita, Niam Abdoli, Nitrin Ratnaningrum, Silvi Nuraini Waidah. Langsung saja ke slide yang pertama ya. Parametrik adalah cabang statistika yang tidak hanya didasarkan pada keluarga disabilitas yang terparameterkan. Statistik didasarkan pada distribusi bebas atau memiliki distribusi yang terdistribusi tidak ditentukan. Adapun penjelasan dari masing-masing kriteria sampel adalah sebagai berikut. A. Sampel tunggal. Sampel tunggal digunakan untuk menduga dan menguji hipotesis dari parameter yang ada. Contohnya pengukuran nilai sentral pada statistik non-parametrik. Uji yang digunakan untuk menduga nilai sentral seperti uji tanda sampel tunggal dan uji Wilcoxon. Selain itu, terdapat juga prosedur non-parametrik lainnya, antara lain uji binomial yang digunakan untuk pengukuran proporsi populasi, uji tren untuk mengetahui kecenderungan dari populasi yang ada berdasarkan waktu. Sampel independen. Sampel independen memiliki kegunaan untuk membandingkan antara dua variabel yang terukur dari sampel yang bebas. Pengambilan sampel ini berasal dari dua populasi dan statistik parametrik dapat menggunakan uji untuk membandingkan nilai mean dari dua kelompok independen. Sedangkan alternatif pengujian dalam statistik non-parametrik dapat menggunakan uji 24 lain, Wolfowitz, Ranz test, Maney-Whitney, U-test, dan maka digunakan analisis satu arah bertingkat dengan median test dan Kruskal-Wallis test. Sampel dependent. Sampel dependent pada dasarnya digunakan untuk membandingkan dua variabel yang terukur dari sampel yang berhubungan dalam statistik non-parametrik. Misalnya untuk mengetahui perbedaan produktivitas kerja dengan melakukan pengukuran pada sampel pekerjaan sebelum mendapatkan pelatih dengan sampel pekerjaan sesudah mendapatkan pelatihan. Hal seperti ini dapat dilakukan untuk menggunakan pengujian Sykes dan Wilcoxon, Machet-Virus test. Namun jika variabel memiliki sifat yang dikotomi, maka dapat digunakan pengujian Ensinermar Chi-square test. Selain itu, apabila ternyata terdapat lebih dari dua variabel yang diteliti, maka pengujian yang tepat digunakan yaitu Friedman two-way analysis of variance and Cochrane Q-test. Next. Ciri-ciri statistik non-parametrik.
Dalam menganalisis data, tentunya harus mengetahui ciri-ciri dari statistik yang akan digunakan agar dapat lebih mudah dalam menentukan uji yang cocok untuk digunakan pada khusus tersebut. Berikut ciri-ciri dari statistik non-parametrik. A. Data tidak berdistribusi normal. B. Umumnya data berskala nominal dan ordinal. C. Umumnya dilakukan pada penelitian sosial, umumnya jumlah sampel kecil. E. Kelebihan dan kekurangan statistik non-parametrik. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan metode statistik non-parametrik adalah sebagai berikut. Kelebihan statistik non-parametrik. Asumsi yang digunakan sangatlah sedikit, tidak membutuhkan asumsi normalitas atau distribusi data tidak harus normal, namun statistik non-parametrik tidak terkait pada distribusi normal populasi, tetapi juga dapat digunakan pada populasi berdistribusi normal. C. Secara umum konsep dan metode statistik non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan statistik perhitungan matematik yang rumit, melainkan lebih sederhana, dapat diterapkan pada skala data numerik nominal dengan jenjang ordinal. Terkadang dalam statistik non-parametrik tidak dibutuhkan urutan atau jenjang secara formal, karena sering dijumpai hal pengamat yang dinyatakan dalam data kualitatif. Next. Kembali lagi, Lin. Menguji hipotesis pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Kekurangan statistik non-parametrik. Tidak ada sistematika secara jelas. B. Statistik non-parametrik terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. Hasil pengujian hipotesis dengan statistik non-parametrik tidak selengkap statistik parametrik. Hasil statistik non-parametrik tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi yang berbeda dengan statistik parametrik. Hal ini dikarenakan statistik non-parametrik mendekati eksperimen dengan sampel kecil dan umumnya membandingkan dua kelompok tertentu. Next. Uji korelasi Spearman. Pengertian. Uji korelasi yang dikembangkan oleh Carlos Spearman pada tahun 1863 sampai 1945, yakni sebuah uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif dua variabel dengan data yang berskala ordinal. Uji ini dilakukan untuk data non-parametrik atau tidak berdistribusi normal dan tanpa memperhatikan linearitasnya. Data yang diujikan berskala ordinal, maka harus dibuat perangkingan datanya terlebih dahulu sebelum diuji. Uji korelasi Spearman digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan di antara dua variabel. Pengujian dilakukan dengan menentukan koefisien korelasi dari dua variabel yang diuji. Koefisien korelasi Spearman dilambangkan dengan RHO untuk parameter dan RS untuk statistiknya. Nilai koefisien korelasi RS menyatakan seberapa kuat hubungan kedua variabel yang diuji. Next. B. Hipotesis. Uji korelasi Spearman dibedakan menjadi tiga, yakni uji dua pihak, uji satu pihak untuk korelasi positif, dan uji satu pihak untuk korelasi negatif. Berikut hipotesis statistik untuk masing-masing jenis uji korelasi Spearman. C. Uji statistik. Uji korelasi Spearman digunakan untuk menguji korelasi antara dua buah variabel yang independen yang bergantung satu sama lain. Setelah mengkonversi data untuk setiap sampel ke dalam bentuk ranking, jika tidak ada hubungan di antara ranking pada variabel pertama dan kedua, nilai dari uji statistiknya dapat dihitung menggunakan rumus yang dikembangkan dari rumus
koefisien korelasi kedal TAU berikut. Next, akan dibacakan oleh pembaca selanjutnya. Autofisiologi. Di kriteria uji, syarat RS yang diterima dalam pengujian ini adalah sebagai berikut. 1. Besarnya koefisien korelasi harus diasumsi antara 1 dan 1. 2. Jika nilai yang lebih besar dari variabel 1 dipasangkan dengan nilai yang lebih besar dari variabel 2, maka nilai yang lebih kecil dari variabel 1 dan variabel 2 dipasangkan maka dinamakan korelasi positif. Dan nilai koefisien korelasinya mendekati 1 untuk hubungan yang kuat. Yang ketiga, jika nilai yang lebih besar dari variabel 1 dipasangkan dengan nilai yang lebih kecil dari variabel 2, dan sebaliknya, maka dinamakan korelasi negatif. Dan nilai koefisien korelasinya mendekati -1 untuk hubungan yang kuat. 4. Jika nilai dari variabel 1 dipasangkan secara acak dengan nilai dari variabel 2, maka koefisien korelasinya akan mendekati 0. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa variabel 1 dan variabel 2 saling bebas. Kriteria korelasi dari hasil penguji adalah sebagai berikut. Jika R sama dengan 0, maka tidak terdapat hubungan. Jika 0 lebih kurang dari L, lebih kurang dari 0,55, maka hubungannya lemah. Jika 0,55 lebih kecil dari R, lebih kecil dari 0,65, maka hubungan cukup kuat. Jika 0,65 lebih kecil dari R, lebih kecil 0,75, maka hubungan kuat. Jika 0,75 lebih kecil dari R, lebih kecil 0,99, maka hubungan sangat kuat. Jika R sama dengan 1, maka hubungannya sempurna. Selanjutnya, aplikasi uji hipotesis dengan SPSS. Langkah lama untuk uji menggunakan SPSS korelasi Spearman adalah sebagai berikut. 1. Ketentuan hipotesis pengujian. Yang kedua, buat dua variabel pada variabel view pada SPSS. C. Masukkan data di data view dalam SPSS. D. Klik menu analisis, kemudian klik correlate, kemudian klik bivariate, akan muncul dialog box. Contohnya pada gambar di samping. Selanjutnya, contoh soalnya itu sebuah penelitian mengenai pertumbuhan populasi bakteri dilakukan dengan waktu yang dipilih secara acak dalam jam. Yang dihasilkan data sebagai berikut. Banyaknya bakteri dalam pertumbuhan populasi. 1. Tabelnya bisa dilihat sendiri ya. Gunakan taraf signifikansi 0,05 untuk mengetahui korelasi antara waktu dan populasi bakteri. Jelaskan bahwa data tersebut merupakan sampel yang acak. Selanjutnya, jelas tabel untuk N sama dengan 10 adalah 0,648. Karena RS lebih kecil R tabel, maka kita tolak HO. Berarti terdapat korelasi positif yang sempurna antara waktu yang dipilih dan ukuran populasi bakteri. Semakin lama waktunya, semakin besar ukuran populasi bakteri. Gambar yang kedua ini hasil uji korelasi Spearman dengan SPSS soal nomor 1. Berdasarkan gambar nomor 2, diperoleh taraf kritik 0,000, maka tarif kritik lebih besar A sama dengan 0,05 sehingga kita tolak HO, berarti terdapat korelasi positif yang sempurna antara waktu yang dipilih dan ukuran populasi bakteri. Semakin lama waktunya, maka semakin besar ukuran populasi bakteri. Next. Kepotong.
eh, sebagai bagian studi tentang akibat tekanan kelompok terhadap individu untuk melakukan penyelesaian diri dalam suatu situasi yang melibatkan resiko keuangan. Suatu keotoriteran dan suatu skala yang dibuat untuk mengukur perjuangan status sosial, terdapat 12 mahasiswa, maka ada korelasi keotoriteran dan perjuangan status sosial. Apa skor otoritas dan perjuangan status sosial? Bisa dilihat sendiri ya, teman-teman. Next. Ini adalah tabel ranking keotoritas K dan perjuangan status sosial PS. Satu, berdasar gambar ketiga diperoleh taraf kritik sama dengan 0,001, maka taraf kritik lebih besar A sama dengan 0,05, sehingga kita tolak HO. Dengan demikian diperoleh kesimpulan yang sama dari hasil pengujian dengan perhitungan manual dan menggunakan SPSS, yakni terdapat korelasi positif antara keotoriteran dan perjuangan status sosial yang dimiliki mahasiswa. Semakin tinggi tingkat keotoriteran, maka semakin tinggi pula perjuangan status sosial yang dimiliki mahasiswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh pembaca selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada hasil pembahasan. Yang pertama, analisis univariat kejadian diabetes mellitus. Di situ ada tabel 1, yaitu distribusi frekuensi diabetes mellitus. Nah, berdasarkan tabel 1 ini dapat diketahui bahwa lebih dari separuh klasifikasi diabetes mellitus terbanyak, yaitu sebanyak 56 responden, atau 53,3% mengalami diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya pada umur, pada tabel 2 ini, distribusi frekuensi umur. Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa lebih dari separuh, yaitu 75 atau 71,4% responden memiliki umur lebih dari 45 tahun. Selanjutnya yaitu pada obesitas, berdasarkan tabel 3, lebih dari separuh, yaitu 58 atau 55,2% responden tidak obesitas. Adapun riwayat keluarga pada tabel 4, berdasarkan tabel 4, lebih dari separuh, yaitu 78 atau 74,3% responden tidak memiliki riwayat keluarga. Selanjutnya yaitu pada hubungan umur dengan diabetes mellitus. Di situ ada tabel 5. Berdasarkan tabel 5 ini diketahui bahwa dari 105 sampel setelah dilakukan uji statistik dengan uji korelasi Spearman, terdapat hubungan antara umur dengan diabetes mellitus dengan p-value-nya yaitu 0,009 lebih kecil dari 0,05. Dan diperoleh nilai koefisien korelasi atau RPS-nya yaitu 0,245 terhadap diabetes mellitus. Artinya, kekuatan hubungan antara kedua variabel sedang dengan arah hubungan positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah umur seseorang, maka semakin tinggi pula resiko untuk mendapatkan kejadian diabetes mellitus sebesar 24,5%. Adapun hubungan obesitas dengan diabetes mellitus pada tabel 6. Nah, berdasarkan pada tabel 6 diketahui bahwa
dari 105 sampel setelah dilakukan uji statistik dengan uji korelasi Spearman, terdapat hubungan antara obesitas dengan diabetes mellitus dengan p-value-nya yaitu 0,002 lebih kecil dari 0,05 dan diperoleh nilai koefisien korelasi atau RPS-nya yaitu 0,305 terhadap diabetes mellitus. Nah, artinya kekuatan hubungan antara kedua variabel sedang dengan arah hubungan yaitu positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi obesitas seseorang, maka akan semakin tinggi pula risiko untuk mengalami kejadian diabetes mellitus sebesar 30,5%. Selanjutnya yaitu pada hubungan riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Bisa dilihat pada tabel 7. Next. Nah, berdasarkan tabel 7 yang tadi, diketahui bahwa dari 105 sampel setelah dilakukan uji statistik dengan uji korelasi Spearman, terdapat hubungan antara riwayat keluarga dengan diabetes mellitus dengan p-value-nya yaitu 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan diperoleh nilai koefisien korelasi atau RPS-nya yaitu 0,332 terhadap diabetes mellitus. Artinya, kekuatan hubungan antara kedua variabel sedang dengan arah hubungan positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak riwayat keluarga yang memiliki penyakit diabetes mellitus, maka semakin banyak pula responden yang mengalami kejadian diabetes mellitus sebesar 33,2%. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Niam. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Penerapan Uji Korelasi Spearman untuk mengkaji faktor yang berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus di Puskesmas Cicincin, Kabupaten Padang, Pariaman, tahun 2020. Dengan jumlah sampel sebanyak 105 sampel, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil distribusi frekuensi dari 105 sampel sebanyak 56 sampel, 53,3% diabetes mellitus tipe 2 dan 49 sampel 46,7% diabetes tipe 1. Berdasarkan distribusi frekuensi variabel terhadap kajian diabetes mellitus di Puskesmas Cicincin, Kabupaten Padang, Pariaman tahun 2020, dari 105 sampel diperoleh distribusi frekuensi umur lebih dari 45 tahun 71,4% dan kurang dari 45 tahun 28,6%. Distribusi frekuensi jenis kelamin dari 105 sampel terdapat 58 sampel 55,2% perempuan dan 44,8% laki-laki. Distribusi frekuensi obesitas dari 105 sampel sebanyak 47 sampel, 44,8% obesitas dan 58 sampel 55,2% tidak obesitas. Distribusi frekuensi jenis pekerjaan dari 105 sampel sebanyak 44 sampel, 41,9% dengan jenis pekerjaan ibu rumah tangga atau IRT. Distribusi frekuensi riwayat keluarga dari 105 sampel sebanyak 27 sampel, 25,7% memiliki riwayat keluarga diabetes mellitus dan 78 sampel, 74,3% tidak memiliki riwayat keluarga diabetes mellitus. Berdasarkan hasil analisis bivariat menggunakan analisis korelasi Spearman terhadap kejadian diabetes mellitus di Puskesmas Cicincin, Kabupaten Padang, Pariaman tahun 2020. Diketahui dari semua variabel yang diteliti, variabel jenis kelamin memiliki kekuatan hubungan lebih tinggi terhadap kejadian diabetes mellitus
di Puskesmas Cicincin, Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 dibandingkan dengan variabel lain, yaitu dengan nilai koefisien korelasi RSP sama dengan 0,463, artinya kekuatan antar variabel sedang. Next. Next. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika masih banyak kesalahan tutur kata atau penjelasan, kelompok kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.